Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid. Makmurkan masjid itu kalau kita pikir ada tiga. Yang pertama bangun masjid. Yang kedua meramaikan masjid. Dan yang ketiga mengatur administrasinya. Maka beruntung siapa saja bapak-bapak yang sudah tergabung dalam pengurus. Berarti bapak termasuk orang-orang yang selalu diberikan hidayah oleh Allah. Jadi membangun masjid ini bukan hanya sekedar kita membantu gotong royong, tapi kalau bisa dan mampu datang ke masjid, perhatikan, peduli. Orang sekarang tuh bilangnya pintar dan cerdas. Berapa banyak orang ini nengok masjid saja pintar. Bagaimana? Pintar kritik, pintar memberikan ide, tapi tidak cerdas. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kalau pintar menengok masjid, pintar membangun masjid, dia hanya sekedar memberikan ide dan hanya sekedar memberikan tenaga saja, tapi tidak cerdas. Cerdas itu merasa memiliki. Merasa memiliki itu apa Pak Ustadz? Sama dengan halnya kita di rumah. Kalau nampak tai ayam, nampak tai kucing di depan teras rumah kita, kita pasti akan risih. Seketika juga daluri kita itu akan ngambil sapu, ngambil pel. Berapa banyak orang datang ke masjid nengok sampah, biar saja. Itu kan ada pengurusnya. Berarti dia hanya pintar saja. Maka ketika kita sampai ke masjid, nampaklah kotoran, nampak lampu mati, bukan hanya sekedar kritik, tapi kasih solusi. Minimal tak usah langsung pengurus yang disalahkan. Tak betul sekarang pengurusnya Pak Ustadz di masjid. Pak Ustadz, tengoklah masjid kotor Pak Ustadz. Lah Anda sedang tengok masjid. Anda juga warga di sekeliling masjid. Anda juga sering datang ke masjid. Kenapa enggak Anda punya ide untuk membersihkan? Ini namanya pintar dan cerdas, harus dibedakan. Kalau hanya sekedar pintar, dia bisa menilai saja. Tapi kalau dia tidak cerdas, dia diam saja. Tapi kalau dia cerdas, ada lampu mati, diambil lampu mati. Kalau perlu dibelikan, Pak Ustadz, Pak Pengurus, tadi lampu di belakang kamar mandi ini mati Pak Pengurus. Saya belikan. Karena saya tengok kemarin 8 watt. Saya ganti yang agak besar Pak Ustadz, Pak Pengurus. 10 watt. Mereknya sama, Philips. Ini kan bagus, ini namanya cerdas. Sampai ke masjid ada sapu, jangan nunggu tukang sapu marbotnya. Marbot, mana itu sampah semua. Padahal sapu ada, tangan masih kuat. Jadi kalau kita datang ke masjid, seakan-akan ini rumah bersama. Bukan karena pengurusnya, bukan karena saya tak terlibat di dalamnya. Ini baru namanya cerdas. Jadi memakmurkan masjid bukan hanya sekedar meramaikan gotong royong, tapi cerdas melihat, peduli, merasa memiliki, karena ini adalah rumah Allah. Lalu kemudian juga kalau memang bisa dengan harta, silakan dengan harta. Setelah itu baru Allah sebutkan man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Kenapa Allah sebutkan makmurkan masjid baru amana billah? Maka dalam tafsirnya dikatakan, kenapa di sini orang yang dapat hidayah disebutkan memakmurkan masjid dulu, bukan orang yang beriman dulu? Karena banyak orang datang ke masjid tapi tidak beriman, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak bersyahadah, dia tidak asyhadu an la ilaha illallah, banyak nyamar. Makanya ada pepatah tuh Pak, kalau takkan ada berada, takkan tempua bersarang rendah, kata orang Melayu. Tempua ini burung, dia sukanya terbang di atas pohon kelapa. Tapi kalau nengok padi menguning di bawah, dia turun ke bawah. Kenapa? Ada makanan. Biasanya 5 bulan, 6 bulan sekali. Sama dengan zaman pilkada nih Pak. Kalau sudah bukan tak dekat-dekat pilkada, tak ada yang datang ke masjid Pak. Tapi kalau sudah dekat pilkada, semua datang ke masjid. Bahkan dia pakai surban, pakai peci, pakai jilbab, rapi semua. Rupanya tak bersunat. Kenapa Pak Ustadz? Bukan Islam, tapi datang ke masjid. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Berarti dia ada udang di balik bakwan. Bahkan kata orang bukan udang di balik bakwan Pak Ustadz, udang di balik pempek. Kenapa? Dia nyamar ke masjid, dia hanya untuk, niatnya untuk hanya pilkada saja, niatnya untuk pilpres saja. Ini tak betul. Makanya Allah sampaikan, orang yang memakmurkan masjid itu harus beriman, beriman kepada Allah, baru Allah akan berikan hidayah kepada orang. Maka kita mesti harus teliti. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau orang ini tak beriman, datang ke masjid kasih sumbangan? Pinter-pinter pengurus bagaimana ceritanya? Yang penting tidak ada kontrak politik. Jangan sampai jemaah-jemaah datang ke sini orang yang tidak beriman kepada Allah, burak-burak pakai sorban, tapi dia juga tidak bersunat, kan najis dia. Kalau laki-laki tak bersunat najis. Datang ke masjid,
tapi makanannya haram, makan hewan-hewan haram. Tapi memang pakai jilbab Pak Ustadz, hati-hati. Maka pengurus punya pendirian sendiri. Saya tak menyuruh bagaimana pengurus ini mencoblos itu, tidak. Tapi setidaknya mesti harus cerdas. Itulah gunanya kenapa kita mengaji.